Ya, terima kasih pemirsa, masih di 8-11 Show dan langsung saja kita bergabung dengan Rory Asyari yang ada di Bundaran HI untuk membantu perbincangan mengenai kontroversi mobil murah ramah lingkungan. Selamat pagi, Rory. Pagi, Wit. Ya, silahkan langsung dengan perbincangan Anda. Oke, Widya, Ram, dan juga pemirsa, kebijakan pemerintah pusat untuk meluncurkan mobil murah tidak selamanya dianggap positif. Salah satunya tentangan datang dari Gubernur DKI Jakarta, yakni Joko Widodo, yang mengatakan bahwa mobil murah justru akan menambah kemacetan di ibu kota. Sementara Menteri Perindustrian MS Hidayat menyatakan bahwa dengan adanya mobil murah ini justru memberikan kesempatan bagi masyarakat menengah ke bawah untuk memperoleh mobil. Nah, kita akan mengajak Anda untuk menimbang bersama apakah kebijakan ini menguntungkan atau merugikan bagi transportasi kita. Kita akan berbincang dengan dua orang narasumber. Yang pertama adalah Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Pak Udar Pristono. Pak Pris, apa kabar? Selamat pagi. Yang kedua adalah Nirwana Yoga, pengamat tata kota. Mas Nir, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Kami juga sudah mengundang pihak dari Kementerian Perindustrian, baik itu MS Hidayat maupun wakilnya, namun keduanya berhalangan hadir. Sebelum kita memulai perbincangan, kita simak terlebih dahulu paket tayangan pengantar berikut ini. Awal Juni, pemerintah resmi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 tentang insentif pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM bagi produksi mobil ramah lingkungan. Dengan peraturan itu, mobil dengan kapasitas di bawah 1.200 cc dan konsumsi bahan bakar minyak paling sedikit 20 km per liter dapat dipasarkan tanpa PPNBM. Keputusan tersebut memperkuat kebijakan pemerintah yang sebentar lagi akan mempromosikan produk mobil terbaru yang berbasis LCGC atau Low Cost Green Car. Beberapa warga ibu kota menilai rencana penjualan mobil murah ini perlu dipertimbangkan kembali. Tapi kalaupun mobil murah nggak dikeluarin juga kan ada mobil second juga tetap bakal akan nambah, karena mobil second kan juga masih banyak juga di Jakarta gitu. Jadi tetap dia nggak akan ngurangin karena populasi juga nambah. Daya beli masyarakat juga pasti nambah, pasti akan tetap banyak mau diapain. Pasti paling juga pemerintahnya yang harus lebih mensiasati lagi kan gimana. Jika tetap diimplementasikan, maka rencana sejumlah 3.000 unit mobil murah akan didistribusikan. Pertama untuk wilayah Jabodetabek. Kisaran harga rendahnya pun dimulai dari angka 75 juta sampai dengan 100 jutaan. Tim Liputan Metro TV. Kita akan mulai perbincangan dari Pak Pris lebih dahulu. Pak Pris, menurut Anda apa konsekuensinya dengan adanya kebijakan mobil murah ramah lingkungan ini terhadap transportasi ibu kota? Yang jelas pertumbuhan kendaraan yang sudah tinggi di Jakarta ini akan lebih tinggi lagi. Ya, karena untuk mendapatkan kendaraan itu murah dan lebih cepat tentunya ya. Ya, walaupun Pemprov DKI sudah mengadakan yang namanya push and pull, yaitu memberatkan penggunaan kendaraan pribadi supaya mereka menggunakan angkutan umum massal. Nah, ini sedang berjalan. Jadi Pak Gubernur ini sedang mempersiapkan angkutan umum massal yang begitu cepatnya, seperti BRT, busway, itu 600 tahun ini. Ditambah juga dengan adanya persiapan konsep ERP, pemberatan, parkir sudah ditinggikan dan sebagainya, electronic pricing. Nah, oleh sebab itu program ini sedang berjalan. Nah, tiba-tiba ada program yang baru yang akan mempermudah mendapatkan kendaraan. Nah, ini tentunya konsekuensinya pasti di jalanan akan bertambah kendaraan. Berarti justru membebani pemerintah DKI Jakarta. Ya, membebani dengan tiba-tiba. Harusnya memang program itu boleh-boleh saja. Low cost green car itu kan baik ya untuk industri, murah dan juga green ya. Tetapi tentunya harus ada opsi lain yang harus dipersiapkan supaya orang itu tidak bertambah kendaraannya, hanya menukar misalnya. Nah, itu juga bagus seperti itu. Tapi dalam hal ini kan belum ada regulasi mengatur itu. Sehingga oleh sebab itu kami perkirakan ya pasti prediksi ini akan menambah jumlah kendaraan bermotor yang ada di DKI. Oke, tapi alasan masyarakat untuk tidak mau pindah ke kendaraan umum adalah kendaraan umum yang dinilai belum layak, Pak Pris. Ya, sehingga mereka memilih mobil pribadi. Nah, bagaimanakah menurut Anda dengan adanya opsi mobil murah, begitu, namun konsekuensinya seperti Anda sampaikan tadi akan membebani transportasi di Jakarta? Oleh sebab itu, Pak Gubernur Jokowi ini kan sekarang sedang mempersiapkan modul peningkatan kualitas angkutan massal dan kuantitasnya juga. Ya, akhir tahun 2013, awal 2014 kita akan mendapatkan bus transportasi yang cukup banyak. Nah, sebetulnya ada juga kebijaksanaan yang kita nantikan, yaitu kalau kita menggunakan mobil angkutan umum, sebaiknya memang pajaknya dikurangi. Sebagai contoh, bis Transjakarta itu kalau misalnya import, itu pajaknya sampai 40% yang single, yang double articulated itu 10%, baja itu 25%. Nah, kalau itu dinolkan misalnya, justru mempercepat angkutan umum massal ini, termasuk angkutan perbatasan, pembelian itu pajak-pajaknya masih tinggi.
Nah, Justru kalau itu malah dibantu, angkutan umum kalau di sini malah dibebani dengan Ya. pajak yang tinggi ya. ya, jadi harusnya dibarengi dengan aturan-aturan yang seperti tadi, atau juga tadi dibarengi dengan pembatasan umur kendaraan dan sebagainya, sehingga memang tidak mencelat begitu tingginya. Baik, Jadi ada berarti opsi-opsi kebijakan dari pemerintah pusat ini justru membebani usaha pemerintah DKI Jakarta untuk menekan kemacetan ya. Kalau misalnya dari Mas Nir sendiri, bagaimanakah melihat kebijakan ini Mas, tepat tidak di implementasikan pada saat kondisi transportasi kita seperti Ya, sekarang? kalau kita lihat secara umum yang kebijakan pemerintah, justru kebijakan mobil murah yang katanya ramah lingkungan ini bertentangan dengan komitmen dari pemerintah pusat sendiri, yaitu mengurangi emisi karbon 26% kan sebenarnya. Kan sudah punya program nasional seperti itu. Artinya seluruh kebijakan dari kementerian mengarah kepada pengurangan emisi karbon secara signifikan. Jangan lupa 70% penyebab polutan di udara ya, ini justru disebabkan oleh transportasi kita. Nah, sementara di Kementerian Perhubungan secara umum sedang dikembangkan kota-kota berbasis transportasi yang berkelanjutan. Nah, di sini kan ditekankan dalam hal mulai dari penataan ruang dan juga pengadaan transportasi massal yang ramah lingkungan. Nah, ini kan menunjukkan antara kebijakan satu kementerian dengan kementerian lain tidak sinergi ini kelihatan. Nah, oleh karena itu salah satu hal yang bisa dilakukan pertama adalah harus segera dikoordinasikan antara kebijakan Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan. Tadi Pak Pres sudah menyatakan bahwa perlunya adanya pengurangan pajak, bahkan minta nol ya umpamanya. Ini kan kebijakan dari transportasi umum untuk Kementerian Keuangan kan yang berhak untuk mengurangi itu. Nah, ini kan kalau mereka saling bersinergi, artinya masing-masing kementerian mendukung target emisi karbon 26%, harusnya mengarah ke dukungan tersebut. Nah, terus kemudian yang tidak kalah pentingnya yaitu kalau memang nanti kebijakan dari Pemprov DKI untuk seperti membatasi kendaraan, kemudian parkir off-street tidak ada dan seterusnya, ini juga harus diikuti dengan perda yang sama oleh Bodetabek Jur. Jangan lupa, kebijakan Jakarta juga akan berhasil atau tidaknya didukung oleh kebijakan di perda di sekitarnya. Oke. Tapi kalau kembali ke pertanyaan saya, Mas Nir, tepatkah sebenarnya kalau misalnya kebijakan ini diimplementasikan dengan alasan bahwa masyarakat menengah ke bawah juga pengen loh mobil, tapi konsekuensinya harga yang harus kita bayar juga mahal? Sebenarnya tidak tepat ya. Ada dua yang menjadi alasan utama. Pertama, mobil murah ramah lingkungan ini juga harus perlu dikaji apakah benar-benar murah atau tidak. Kalau kita 80 sampai 120 juta. Ini juga bukan harga murah bagi golongan menengah ke bawah ya. Yang kedua, jangan lupa yang dianjurkan kan penggunaannya Pertamax juga, bukan premium justru yang dianjurkan. Padahal kita tahu harga Pertamax juga mahal. Jadi alasan-alasan ini kan membuat sebutan mobil murah dan ramah lingkungan perlu dikaji ulang karena tidak konsisten di situnya. Kemudian yang tidak kalah penting, pengalihan taruhlah warga untuk dari motor ke kendaraan yang murah ramah lingkungan. Ini kan justru tidak mendukung program dari pemerintah daerah untuk menarik ke transportasi massal. Oke. Itu yang paling digarisbawahi. Malah impact-nya adalah negatif. Ya. Pak Pris, bisa tidak digambarkan Pak, apabila sebagai gambaran adalah pemesanan untuk mobil murah ini sudah 11.000. Sementara perusahaan-perusahaan sudah siap untuk tahun ini berproduksi 4.000 kendaraan. Berarti demand-nya sudah luar biasa besar sekali. Nah, bagaimana kan nanti apabila misalnya sebagian dari 11.000 itu tumplek-blek di Jakarta, bisa tidak beri gambaran bagaimanakah transportasi kita mendatang? Ya, memang kita melihat di tahun 2014 itu, kalau public transportnya itu tidak digenjot, ya kita akan gridlock. Oke. Ya. Artinya luas kendaraan dan luas jalan itu akan sama. Ya, sekitar 45 juta meter persegi, 45 km persegi. Nah, oleh sebab itu, Pemprov DKI sebetulnya dengan tidak adanya kebijaksanaan mobil murah, itu kemarin sudah istilahnya sudah dalam keadaan establis, kita menyediakan angkutan massal dulu. Saya pun dilarang oleh Pak Jokowi mengadakan pembatasan ganjil genap dan juga ERP sebelum angkutan massalnya itu tersedia. Nah, sekarang kita sedang mengenjot angkutan massal. Angkutan massal yang dilaksanakan itu dengan BRT, ini akhir tahun ini akan datang 600 kendaraan. Ya. Bis sedang juga akan datang, ya, beroperasi di awal tahun 2014. Ini artinya sedang mempersiapkan ini. Di samping itu konsep ERP dan ganjil genap pun juga akan diluncurkan pada 2014. Artinya dalam kondisi yang sudah mulai nyaman nih ya, Mbak, dengan bertahap. Karena masyarakat itu pun tidak bisa digenjot sekaligus. Nah, sekarang kita mendapatkan mobil ini yang begitu cukup banyak. Ya pasti keseimbangan ini akan bergoncang lagi. Mendapatkan cobaan baru intinya, Pak. Ya, harus ada opsi-opsi lain nih, yang percepatan untuk mengatasi hal ini. Untuk mengalihkan masyarakat ke transportasi umum. Oke, Mas Nir, Pak Pris, kita akan break terlebih dahulu. Kami akan nanti bertanya lagi lebih jauh bagaimanakah konsekuensi untuk Jakarta dan juga daerah-daerah penyangganya terhadap kebijakan mobil murah ini. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di 811 Show.